Lah, cari toa lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak saudara semuanya. Welcome back to podcast Sakato. Sapa dape kag bacarito. Lagi bersama Cynthia Krani 2 dan Alfi KDFMD. Oke, kali ini kita masih bersama host kita yang laki-laki, belum yang perempuan, yaitu Alfi sebagai yang biasanya ada BL orang di buat layar. Sekarang duduk di bangku host. Keren. Kayaknya bintang tamu kita pada kali ini sangatlah spesial, Cynthia. Sangat spesial Ya, karena tidak pernah kita undang dari awal dan baru kali ini pertama kali kita undang. Merupakan orang yang sangat berjasa juga Ya, di hidup Budep kita. ini. Siapa itu Alfi? Langsung aja kita panggilnya. 1, 2, 3. Belum perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para subscriber Scouter. Perkenalkan nama Ibu Melda SPD. Di SMP 24 Ibu mengajar IPS dan sekaligus merupakan pembina pramuka sejak tahun 2013. Berarti Ibu sudah bergabung menjadi pembina di Grup Sepenak Sekotidan sejak 2013 ya Bu? Iya. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan ya Bu. Karena sudah banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan yang belum kami ketahui gitu. Ya, dan juga Scouters pasti penasaran sama jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Ibu kan gabungnya tahun 2013 ya Bu. Itu tuh gabungnya kenapa bisa sih Bu? Kayak apakah untuk gabung jadi pembina itu dipilih, ditunjuk atau emang keinginan sendiri atau gimana Bu? Dia gini, sepertinya kalau kenapa dipilih, sepertinya bakat itu tidak bisa didustai. Jadi kalau di flashback kembali, Ibu dulu juga anggota pramuka di sekolah di MTSN. Tidak boleh sebut brand ya, nanti terkenal dia. Jadi di sana itu kami pramuka itu wajib, pokoknya tidak boleh tidak ikut pramuka. Bahkan untuk seleksi naik kelas 3 harus lulus latihan PBB selama seminggu full, baru semuanya boleh bisa naik kelas 3 kalau punya sertifikat. Dari situlah awalnya mulai kenal dengan pramuka. Kemudian sampai di sini melihat-lihat sepertinya kegiatan pramuka itu bagus. Kemudian mungkin juga dari senior waktu itu Bu Ratiza melihat-lihat ini siapa sih guru yang cocok menjadi pendamping beliau untuk jadi pembina, karena selama ini kalau Bu Ratiza beliau sendiri, kemudian berganti-ganti temannya yang jadi pembina, sampai akhirnya pilihan itu disampaikanlah ke Bu Melda dengan Mam Elda. Nah, kembali seperti yang dibilang tadi, bakat-bakat itu ya, bakat-bakat alam itu terbaca, sehingga kami pun tidak menolak karena itu memang sudah bagian dari hobi. Berarti kesan Ibu sendiri pasti dipilih itu emang senang kayak menjalankan ke SMP gitu? Senang, sangat senang, karena memang memori di pramuka itu membahagiakan gitu. Tambah lagi kita dekat dengan alam gitu kan, itu sesuai juga, udah hobi. Tanggapan Ibu pertama ke Sapa Dape itu gimana sih Bu? Pandangan Ibu, apakah Sapa Dape ini kayak menurut Ibu ada masih banyak yang harus diperbaiki atau udah cukup bagus tapi kurangnya di sini gitu ya? Pertama nengok pramuka SMP 24 ini ketika LT1 Kak Reva sama Kak Wen 2013 itu di Gunung Sari. Kebetulan rumah Ibu di sana. Jadi malam-malam berkunjungan lah ke situ, tengok-tengok gitu kan kegiatan. Waktu itu masih sederhana sekali. Kak Reva cuman bawa rekan-rekan kampusnya, kemudian tidak ada penerangan. Pokoknya kalau kalian lihat masa itu seperti perbedaan antara zaman modern dan zaman jahiliyah. Sangat beda. Karena kalau kalian LT di mana? Kami dulu di pinggir sawah, di pinggir sungai, kayak gitu. Jadi kalau untuk peningkatan itu luar biasa. Kemudian baru benar-benar tergabung ketika Jamran 2013. Itu sama siapa yang kemarin diundang podcast, Kak Gilang, Kak Renko, dan mereka memang benar-benar ya berjuang luar biasa dengan latihan apa adanya. Pokoknya semua kami waktu itu LT apa adanya.
Ya jamrannya apa adanya, tapi semangat memang angkatan 1 semangatnya ini. Kalau ada yang dengar angkatan 1. Apalagi belum ada Purna pas angkatan 1, Belum. angkatan pertama kali di Gudep ini. Itu benar-benar ditangani hanya Kak Wen sama Kak Reva. Kata Kak Purna waktu angkang kemarin sih, Be. Iya. Angkatan 1 itu perintis, bukan mewarisi ya, Bu. Iya. Iya. Dan dari sana mulai berkibar kan nama 24 menjadi tidak hanya diperhitungkan di Lubek tapi juga sampai Kota Padang bahkan Sumatera Barat. Terus kegiatan menurut Ibu kan berarti Ibu udah jadi pembina itu bertahun-tahun ya, Bu. Iya. Di antara semua itu kegiatan yang paling masih membekas sama Ibu apa, Bu? Paling membekas. Yang paling enak tuh sebenarnya emang LT. Habis itu Ada angkatan apa, Bu? LT angkatan berapa, Bu? LT yang kita pernah kena badai di Kampung Jua. Yang sampai kami harus pegangan Angkatan 3. angkatan 3. Itu zamannya Kak Hero, Ya, si Adit. Adit. Nah, zaman kami tiba-tiba harus pegang tongkat tenda karena kalau nggak terbang. Tahu tuh anginnya kencang. Tapi tetap dilanjutin LT, Bu. Tetap dilanjutin. Sampai lampu mati, kita kondisinya tengah sawah, sampai warga kan sudah mengingatkan jangan terlalu dekat ke sungai karena kalau hujan nanti bisa banjir, Harus. bisa ke bawah arus. Nah sekarang kalau kegiatan sekarang sama dulu itu apa bedanya? Bukan sekarang kita udah banyak kegiatan ya, Bu. Sebenarnya tidak ada yang berubah, tetapi progresnya Meningkat terus atau ada Meningkat. meningkat. Jadi dulu mulainya dari 1-2 kegiatan, kemudian nambah sampai sekarang udah punya medsos, ini kan udah luar biasa. Nah kemudian cuman di antara semua pergerakan itu sekarang PR-nya adalah kenapa anggotanya itu kalau bisa tambah naik. Jangan cuma kegiatannya aja tambah banyak, tapi bagaimana merayu siswa-siswa itu supaya mau menjadi anggota. Kalau untuk progres sudah luar biasa. Beda dari dulu zaman kalau dibilang misalnya sekarang semua udah teratur. Ada panitia A, panitia B, panitia C. Kita udah sampai angkatan berapa sekarang? 13, sebentar lagi 14. Nah, sebentar lagi kan ya pas ya, sebentar lagi 14. LT sudah banyak yang membantu sekarang. Kalau- Iya, semua kegiatan kita sekarang sudah disokong oleh Purna. Bahkan juga Purna yang jarang ada di sini pun bisa muncul ke sini atau lewat apa saja memberikan dukungan seperti itu kan. Nah jadi harusnya sekarang dengan dukungan yang sebesar itu kita juga bisa membesar tidak hanya secara kualitas tetapi juga secara kuantitasnya, secara jumlah harusnya kita juga membesar. Jangan jumlah alumninya saja yang semakin diperbesar, anggotanya juga harus semakin banyak. Kira-kira Bu, dari Ibu pribadi ada nggak sih Bu kayak mungkin program yang ingin Ibu tambahkan atau kegiatan-kegiatan yang menurut Ibu perlu ditambahkan dari Ibu pribadi atau mewakili para pembina lainnya? Kayaknya sekarang yang agak kurang hiking ya. Ya, Oke, ya. Hiking udah 2 tahun nggak ada. Pokoknya sejak COVID kita nggak ada hiking ya. Betul. Kalau bisa hiking lagi. Karena hiking itu tidak hanya ditunggu oleh siswa, guru juga nungguin. Ikut aja. Kan kita jalan-jalan ke alam gitu, nggak lewat trek, ya kan? Guru tuh pengen ikut gitu, walaupun dia tidak pembina, tapi kalau dia hiking, juga ingin mengikuti. Terus menurut Ibu apa sih Bu yang masih harus dirubah lagi dari sini di luar keanggotaan Bu? Mungkin ada program yang menurut Ibu ada kurang setuju atau harusnya program itu bisa dijalankan lebih baik lagi atau gimana? itu tuh kalau menurut kami pembina semua sudah berjalan dengan baik, apalagi di bawah asuhan Kak Wen sama Kak Reva. Mereka berdua tuh benar-benar sudah mengatur, mengasuh ya. Pembina ini sepertinya tidak terlalu banyak membina, tapi lebih apa ya, mungkin ada acara ini, ada kegiatan ini, kami mau okekan, tinggal begitu saja. Tentu dengan apa namanya, dengan beberapa pertimbangan ya versi pembina juga. Jadi sifatnya pembina itu selagi positif, insya Allah kami mendukung. Ya, gitu. Dan kalau untuk masalah ide, generasi kalian tuh lebih banyak ide lagi daripada kami. Sekarang udah memiliki banyak sosmed dan juga udah melebar ke mana-mana. Gudep kepada best Yes. dan sosmednya. Ya. Dan kalau bisa promosi sosmednya lebih lagi.
diaktifkan lagi. Iya, lebih diaktifkan lagi, diperkenalkan, lebih diperbanyak tagar-tagarnya. Jadi bisa dijangkau oleh banyak lapisan gitu kan. Dan juga karena kita ngupdate misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di Gudep ini, sehingga anggota-anggota yang baru pun atau yang ingin berencana untuk masuk ke Gudep ini untuk meramaikan Gudep ini. Ya betul. Cuman tambahannya gini, kalau pramuka, jangan sampai pramuka mengalahkan proses belajar di sekolah. Itu harus ingat, itu ngimbangin, kita tetap harus berimbang. Nah, karena kita tidak mungkin sampai di SMP 24 kalau bukan karena sekolah, ya kan? Setelah kita masuk sekolah, baru diantar ke Gudep, ke pramuka. Nah, jadi harus imbang. Dan yang selama ini, insya Allah ya, anak Gudep SMPN 24 Padang pasti juga berprestasi secara akademis. Ya kan? Lagi kita terima rapor juga. Bu. Jadi pramuka ini selain jadi jadi panutan gitu kan, memang harus jadi panutan. Ada orang bilang dulu seperti ini, ketika kita jadi sorotan orang, mata kita cuma 2 ke orang, tapi mata orang banyak tuh. Dan kalian tahu kan rasanya seperti apa? Tahu. Harus hati-hati dalam melangkah. Terus Bu, ini dampak menurut Ibu, dampak pramuka bagi siswa-siswa SMP 24 Padang yang non pramuka gimana Bu? Kan juga banyak dari anggota-anggota lain yang belum pernah merasakan mengikuti pramuka di Gudep ini, Bu. Iya. Karena kan ada yang tanggapan mereka itu baik ke kita, ada juga ngerasa kayak pramuka itu cuman baiknya di sosmed aja, asli kalau ketemu biasa juga. Kalau secara umum pasti mereka bangga. Secara umum ya. Kenapa? Karena SMP Gudep kita ini sudah banyak membawa nama baik untuk sekolah kita, ya. Kemudian mungkin mereka juga pengen masuk, tapi ada berbagai faktor yang bikin mereka tidak memasukkan. Ada dukungan orang tua atau rasa mereka tuh pengennya mungkin harus sedikit dipaksa dulu, baru karena banyak juga beberapa anggota pramuka ini yang dipaksa sedikit baru dia mau masukkan. Nah, untuk pendekatan itu sebenarnya memang itu tugas salah satunya tugas kita sebagai pembina ya. Jadi ketika misalnya ibu masuk ke dalam kelas ya, beberapa pembina kita itu kami selalu memberikan wejangan tentang pentingnya ikut organisasi itu secara umum. Nah, secara khususnya nanti diarahkan, coba tengok ke pramuka kita seperti apa, mau nggak kalian seperti itu? Ya, organisasi itu sangat penting bagi kehidupan dan menjadi bekal untuk masa depan kita nanti. Salah satunya adalah kegiatan pramuka. Setuju. Terus harapan Ibu ke depannya untuk Gudep kita apa Bu? Untuk organisasi, pertahankan kekompakan kalian mulai dari Purna sampai ke adik-adik berikutnya. Gudep ini adalah tempat kita pulang ya, dari manapun kita berasal, karena mungkin di SMA tidak mengambil lagi pramuka, mau ngambil yang lain, tapi hati kita harus tetap hati pramuka. Kita harus tetap, karena jiwa pramuka ini akan seumur hidup. Kemudian untuk kegiatannya sudah bagus, kekompakan kalian pertahankan. Kemudian satu lagi, pertahankan nama baik. Pertahankan nama baik, apakah itu di masyarakat, apakah itu di depan guru-guru, apalagi nama baik sekolah itu yang harus betul-betul kita pertahankan. Terus Bu, terakhir pesan Ibu kepada Gudep ini, pesan Ibu kepada pembina kita dan juga Purna dan juga anggota-anggota di Gudep ini. Pesannya Iya. kepada Gudep kita dulu. kalau untuk Gudep, tetaplah berkarya ya, semampu kalian, keluarkan semaksimal mungkin potensi-potensi yang ada. Mungkin seperti sekarang contohnya branding pramuka mungkin PBB, latihan tali temali, tapi ternyata hari ini kalian sudah berhasil membranding ke medsos, dalam bentuk medsos gitu kan. Itu sudah berupa sebuah kemajuan, sebuah inovasi dan kreasi. Dan jangan hanya berhenti sampai di sini saja. Kreatif, inovatif itu harus dikembangkan, karena kita di abad 21 ini itu yang paling penting. Nah, kemudian untuk apa lagi? Sumber kualitas. Yes. Untuk Kak Reva, terima kasih karena sudah membuat Gudep SMP 24 Padang sampai sebesar ini. Ya,
Kemudian bisa mengasuh adik-adik yang ada di sini. Bahkan mulai dari SMP sampai kemudian ada yang menikah itu tetap di bawah asuhan Kak Wen dan Kak Reva. Itu keren luar biasa. Kalau bisa sampai tua di sini. Jadi nanti mereka ngelatihnya udah kakek-kakek. Melatih anak Cynthia. Di sini Sekolah panjang sekolah ya. Jauh. Jauh. Terus terakhir Bu, pesan Ibu kepada anggota-anggota sekanaknya dan juga Purna. Untuk Purna yang sudah jarang ke sini, kami selalu menanti dan merindukan kehadiran kalian di sini. Kembali pulang karena ini rumah kita. Kita besarkan bersama-sama nama Gudep ini dan pengalaman yang indah-indah itu harus tetap tersimpan dalam kenangan. Kemudian untuk adik-adik semua yang sekarang aktif menjadi anggota Gudep, jangan sombong, terus pertahankan jati diri kita sebagai anggota pramuka dan sebagai warga negara, sebagai siswa. Jadikan diri kita menjadi teladan dan contoh, tetap amalkan jasa dharma dan trisatya yang dipegang dengan teguh. Terima kasih banyak ya Bu, intinya terakhir lah Bu, pesan kepada penontonnya lagi Bu. Oke, Ada siswa kepada yang masuk seluruh pramuka. penonton, khususnya siswa SMP 24 Padang yang ingin menjadi anggota pramuka, silahkan kalian daftar di Gudep kita dan insya Allah kalian tidak akan menyesal karena ini akan menjadi bekal kalian tidak hanya keterampilan tetapi juga akan menjadi pengalaman berorganisasi dan pengalaman mengembangkan diri yang luar biasa. Kemudian untuk adik-adik di luar sana, silakan kalian bergabung dengan organisasi apapun selagi itu positif. Karena dunia hari ini dengan kita masuk organisasi, pengembangan diri kita menjadi lebih luar biasa lagi. Oke? Terakhir lah Bu, Ada lagi? Ada, Bu. 3 kali lagi. saya kami jarang Bu, kan jarang pakai sama Ibu. Terakhir sekali lagi Bu. Bukan jarang. Belum pernah. Iya belum pernah sih. Udah pernah Bu, ini dia Bu, bentar lagi tayang. Ya nanti mau yang part 2. Ya mau. Part 2 sama yang lain lah. Ini spesial Bu, karena kami menemani Ibu kan ngobrol tadi. Harapan Ibu untuk Cynthia dan juga Alfi itu pendidikan kami ke depannya Bu. Terlepas dari yang semua untuk kami Ibu. Ini direkam nggak ya? Direkam Bu. Kalau untuk Cynthia, untuk Alfi, ya sama lah ya. Capai cita-cita kalian. Kemudian yang paling penting tuh attitude, kepribadian kita. Sehebat-hebatnya kita, kalau kita tidak punya kepribadian yang bagus, orang tidak akan memandang kita. Tetapi kalaupun kita biasa-biasa aja, tapi kita punya kepribadian yang bagus, pasti orang akan menyukai kita. Dengan kita disukai orang, jalan rezeki itu kan banyak. Nah, jadi tidak hanya ininya yang diisi, tetapi ininya juga diisi, kemudian kepribadian kita juga kita kembangkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Dan kita sudah sampai di penghujung video. Karena tidak mungkin kita nambah 1 kali lagi, tapi kita nambah 1 episode lagi. Bisa lagi. Dengan pembina yang lain lah. Iya Bu, nanti kalau mau Ibu part 2-nya boleh Bu. Nanti Bertiga. iya Bu, boleh Bu. Nanti kita tambahin lagi rame-rame semua pembina. Terima kasih Bu sudah ingin berbagi dan juga memberikan edukasi pelajaran sangat bermanfaat bagi kami dan juga para subscriber semuanya. Oke. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya supaya subscriber semua tidak ketinggalan update terbaru dari YouTube Scout Story Band. Kita memiliki akun sosial media lainnya. Kita tidak hanya sampai di akun YouTube seperti Instagram, Itu Instagram. @sapandape Story Scotty Band. dan kita juga memiliki akun TikTok. Itu spndpk.pro. Dan juga subscribe juga channel YouTube kita khusus PM yaitu Sapanda Programmers. Terus stay tune juga untuk shorts YouTube. Juga Wakatutu, Cocubo, dan Katiko. Oke. Harus sampai 1 juta ya subscriber kami mas kalau tidak. Dan jangan lupa kalian harus selalu betah nonton video Sakato ini karena effortnya tuh sangat besar di balik ini semua. Semoga besok kita bisa ganti latar dan lain-lainnya. Amin. Kita punya studio sendiri ya. Amin kalau. Itu 2 lemari piala lagi.
Bikinkan proposalnya ya. Serius banget. Apa? Dia selalu bilang pengen cari tambahan. Udah. Oke, nanti di belakang kamera kita bahas guest starters. Sopan pesco tiden, Tatungkui tagak lelia aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dadah.